Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Masih semangat ya belajar matematikanya? Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Oke, materi hari ini yaitu tentang kita membahas kembali tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Materi kita hari ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Dan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, mengubah pecahan biasa menjadi persen, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubahnya seperti yang lalu, kita mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya ya. Oke, kita mulai dengan contoh 3/5. Kita lihat contoh 3/5. Saya belum mengerti Ustazah bagaimana menentukan dikali berapa itu Ustazah, supaya dikali berapa supaya hasilnya dapat 10, 100. Oke. Cara kerjanya adalah ini. Oke, di buku ada contohnya yaitu soalnya 3/5 ya. Kita bahas dulu 3/5. 3/5 ini kita akan mengubah bentuk penyebutnya terlebih dahulu menjadi 10, 100 atau 1000. Bagaimana menentukannya? Kita kalikan dulu penyebutnya ini, 5 dikali berapa yang hasilnya dapat, misalkan kita coba dapat 10, bisa tidak? 5 dikali 2 bisa dapat 10? Ya oke, bisa ya. Berarti 5 dikali 2 di sini dipakai. 5 dikali 2 hasilnya 10 ya, ini salah, 10. Hasilnya 10. Berarti kalau di bawah dikali 2, di atas juga dikali 2. Berarti 3 dikali 2 hasilnya 6. Berarti hasilnya 6/10. Nah, 6/10 ini kalau dalam bentuk desimal berarti satu angka di belakang koma, berarti 0,6. Seperti itu ya. Oke, sudah dapat. Contoh yang kedua, 9/20. Kita coba lihat. 9/20. 20-nya ini kita kalikan berapa supaya hasilnya 10, 100 atau 1000. Kalau misalkan 10 tidak bisa, berarti kita cari kita kalikan berapa yang hasilnya dapat 100. Kalau 100 sudah dapat, berarti kita sudah berhenti di 100. 20 dikali 2 enggak mungkin hasilnya 10 ya, berarti kita ini cari 100. 20 dikali berapa yang hasilnya 100? 20 kali 5 bisa tidak hasilnya 100? 2 dikali 5 10. Oh ya, bisa ya, 20 kali 5. 20 kali 5 hasilnya 100. Oke, sudah dapat. Berarti di atas juga dikali sini ya, maaf. Kenapa bagi dikali? Berarti 9 dikali 5. 9 kali 5 berapa? 45. Nah, 45 per 100 berarti 2 angka di belakang koma ya, karena per 100 berarti 0,45. Oke. Sampai di situ sudah mengerti pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Semoga sudah mengerti ya. Ustazah kasih contoh yang paling mudah. Oke? Nah, sekarang kita lanjut pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, caranya hampir sama. Kita ubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian satu angka di belakang koma itu berarti penyebutnya 10, 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya 100, 3 angka di belakang koma penyebutnya 1000. Contohnya, nah kenapa dapat 25 dibagi 25 Ustazah dan dibagi 125? Bagaimana caranya kerjanya itu Ustazah? Oke, Ustazah akan jelaskan ya. Tadi di contoh soal di bukunya itu 0,75. 0,75 kenapa dibagi berapa tadi? Dibagi 25. Walaupun bukan dibagi 25, bisa kita coba dari terkecil dari bawah. 0,75 ini di pecahan biasa menjadi 75/100 ya, karena 2 angka di belakang koma. Kemudian kita kalikan, kita bagi ya. Kalau pecahan
desimal itu ke pecahan biasa itu berarti dibagi. Berarti 75 ini kita bagi berapa yang hasilnya habis dibagi 75 dan habis dibagi 100. Kita bagi berapa? Oke. 75 kita bagi 3 enggak mungkin ya, bisa ya. 75 dibagi 2 juga enggak bisa. Kita coba 75 dibagi 5. Kan tadi contohnya 25 ya. 25 juga bisa. Habis juga. Tapi kita coba dari yang terendah supaya kita tidak pusing cari dibagi berapa ini Ustazah. Kita coba dibagi 5. 75 dibagi 5 hasilnya berapa? Oke, 75 dibagi 5 hasilnya berapa? 17. Oke, hasilnya 15 ya. Tulis 15. Habis tidak dibagi 5 100. 100 juga habis dibagi 5. Berarti hasilnya berapa? 100. Nah, 100 dibagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya 20. Berarti 15/20. Masih bisa tidak ini dikecilkan? Oke, kita cek ya. Kita bagi 5 lagi. 15 dibagi 5 hasilnya berapa? 3. Dan 20 dibagi 5 hasilnya 4. Sama kan hasilnya? Ternyata kalau masih bisa dibagi dengan angka terkecil, boleh dibagi dengan angka terkecil. Kalau sudah tidak bisa, berarti kita naik sampai 25. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh yang ini 0,85 berarti 85/100. 85/100 ini kita bagi berapa supaya bisa dapat hasilnya? 3 tidak bisa ya, karena kalau 5 di belakangnya 3 berarti ganjil dapatnya masih 0, kita cari pembagian yang hasilnya habis dibagi 5 dan habis dibagi 85 dan habis dibagi 100. Kita coba 5 juga ya. 85 dibagi 5 berapakah hasilnya, dan 100 dibagi 5 dibagi 5 hasilnya 17, dan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Oke, kita sudah dapat 17/20. Kira-kira 17 masih bisa dibagi 5 atau tidak? Tidak bisa ya, karena 20 bisa dibagi 5 tapi 17 tidak bisa dibagi 5. Berarti hasilnya memang 17/20. Seperti itu ya, menentukan pembagiannya atau dikali berapa Ustazah. Oke, sudah mengerti ya? Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke. Sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ini lebih mudah lagi cara kerjanya. Oke, perhatikan ya. Oke, pecahan biasa menjadi persen 1/2. Saat kita ubah menjadi penyebutnya itu menjadi 100 ya. Caranya itu mengubah dulu menjadi penyebutnya ini menjadi 100. Berarti kita kalikan berapa 2 ini supaya hasilnya 100. Kita kalikan berapa? Kita kalikan 50, karena 2 kali 5 kan 10. Berarti 2 kali 5 hasilnya 100. Oke, sudah dapat di sini 50, berarti di atas juga dikali 50. 100 dikali 50. 100 dikali 50 hasilnya berapa? Hasilnya 50. Berarti dia 50%. Oke, jadi kita kalikan berapa saja di sini yang bisa menghasilkan 100 kalau pecahan biasa menjadi persen. Oke, seperti itu ya. Sudah, ini paling mudah sekali pecahan biasa menjadi persen. Menentukan saja kita kali berapa supaya hasilnya 100. Kalau sudah dapat di sini pasti gampang untuk mendapatkan di atasnya. Oke, sekarang kita beralih persen menjadi pecahan biasa. Kita ubah penyebutnya menjadi 100 juga ya, kemudian disederhanakan. Oke, contohnya persen menjadi pecahan biasa yaitu 25%. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, berarti 25/100 ya. 25/100.
Nah, ini kita bagi berapa ya? Kita bagi dulu. Yang habis caranya sama tadi. Yang habis dibagi 25 dan yang habis dibagi 100. Kita coba dari angka 2. Tidak bisa ya, angka 2 pasti hasilnya di atas 2 hasilnya menghasilkan koma lagi. Jadi kita coba ke 5. Contohnya tadi di buku bisa 25 ya, dibagi 25, tapi Ustazah mau caranya dari cara terkecil supaya tidak susah mencarinya. Oke, kita bagi 25 dibagi berapa? Bagi 5 ya tadi ya. Kita coba dibagi 5 terlebih dahulu. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya 100 dibagi 5 hasilnya 20 ya. Berarti 5/20. Kira-kira 5/20 masih bisa diperkecil atau tidak? Masih ya. Kita bagi 5 lagi seperti contoh tadi di atas. Kita bagi 5 lagi. 5 dibagi 5 hasilnya 1 ya. Nah, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi mentok 1/4. Sudah dapat hasilnya. Sama ya caranya. Kalau dibagi 25 juga langsung bisa. Kalau langsung dibagi 25 contohnya seperti ini yang seperti di buku. 25 dibagi 25 hasilnya 1 per 100 dibagi 25. 100 dibagi 25 hasilnya berapa? 4. Sama tidak hasilnya ini sama ini? Terserah kalian mau cari mau bagi seperti apa yang menurut kalian yang paling mudah yang kalian dapatkan. Oke? Sudah mengerti ya? Di sini tadi kita mulai dari pecahan biasa menjadi desimal, kemudian pecahan desimal menjadi pecahan biasa menjadi persen kan, kemudian pecahan persen menjadi pecahan biasa. Oke, sudah mengerti ya? Oke, soal hari ini yaitu tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut, yaitu bentuk desimalnya ya 3/4, kemudian 0,8, kemudian 2/5. Soalnya ya, soal yang pertama bagian B, soal yang kedua bagian B, soal yang ketiga bagian B, dan soal yang keempat bagian B juga. Oke, udah ya, sudah jelas soalnya. Oke, semangat untuk bekerja, selamat mengerjakan soal, dan Ustazah mau jalan kerjanya juga diberikan ya, supaya Ustazah tahu, oh ini hasilnya dari sini didapat. Oke, yang Ustazah harapkan bukan bagaimana cara kalian menjawab dengan hasil yang benar, tapi Ustazah harap kalian menjawab dengan pemahaman kalian. Jadi Ustazah minta cara kerjanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.